Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini senang banget ya kita bisa kembali berkumpul dalam kegiatan workshop online untuk penulisan artikel ilmiah. Saya harap semua Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat ya, Bapak dan Ibu, amin. Saya lihat peserta di sini sudah lebih banyak ini sepertinya ya Pak ya. Dari pertemuan sebelumnya ini sudah ada 97 peserta di luar panelis. Ya, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan kembali belajar ya bersama narasumber kita. Sudah hadir bersama kita di sini Prof. Dr. Adi Utarini, MSc PhD. Kemudian Ibu, saya masih melihat belum melihat Ibu Ari ya, Prof. Ari ya. Masih. Selamat sore juga kepada seluruh Bapak dan Ibu dari KARS, Pak Sutoto, kemudian Pak Niko, Pak Hani, kemudian semua peserta yang ada ya. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan kembali belajar lagi ya, memahami bagaimana menulis metode penelitian atau peningkatan mutu, serta bagaimana cara efektif mungkin ya untuk menulis hasil pembahasan sampai dengan kesimpulan nanti yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, sebelum kita masuk dalam rangkaian acara kita sampai dengan nanti pukul 17.30, perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Andriani Yulianti bertindak sebagai moderator sampai dengan acara ini nanti selesai ya. Nah, untuk pertama acara akan dibuka oleh KARS. Kami persilakan kepada Dr. Sutoto MKes, Hiswa untuk membuka acara kita. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Adriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Adi Utarini, Pak Hanefi, dan teman-teman semuanya dari KARS, ada Pak Niko, Bu Sri Rapani, ada Pak Joni, Pak Hani, dan juga teman-teman yang lain, ada Bu Ani juga, serta semua peserta workshop untuk pelatihan penulisan. Yang saya lihat kali ini jumlah pesertanya agak meningkat, hampir 2 kali lipat dari yang kemarin ya. Jadi ini rupanya cukup mengembirakan, dan mungkin Pak Joni perlu dengan dibuat flyernya ya. Tadi juga kita acara untuk IT sudah pakai flyer, jadi pesertanya lebih banyak, bisa mendatangkan. Ini juga sudah pakai Pak tadi? Sudah pakai ya, iya. Lebih banyak makanya. Ya. Jadi, baguslah gitu. Jadi karena semakin banyak pula manfaat dari acara yang kita adakan ini. Saya kira dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Toto sudah membuka kegiatan kita ya untuk hari ini. Saya ingatkan kembali bahwa kita akan sampai dengan pukul 17.30. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai di pemberian materi, akan ada pengantar dari Dr. Hanefi Jasri Marsvisqua. Kami persilakan Dr. Hanefi untuk memberikan pengantar sekitar 10 menit seperti itu, silakan.
Baik, terima kasih Bu Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Bapak Ibu. Hari ini kita masuk ke workshop kedua, penulisan artikel ilmiah bagi Bapak Ibu, baik para praktisi di rumah sakit maupun para surveyor akreditasi dari KARS untuk bisa menghasilkan, ya diharapkan nanti pada akhir workshop bisa menghasilkan draft artikel ilmiah yang bisa dikirimkan ke jurnal, ya termasuk ke jurnal milik KARS, yaitu The Journal of Hospital Accreditation. Nah, artikel ilmiahnya bisa dua macam, bisa artikel penelitian maupun laporan peningkatan mutu. Ini merupakan workshop kedua kita, di mana minggu lalu, ya workshop pertama kita diikuti tidak terlalu banyak, ya sekarang sudah ada 120 peserta. Minggu lalu sepertinya 60-an peserta, begitu setengahnya. Itu kita membahas mengenai berbagai macam ide-ide dalam upaya peningkatan mutu maupun penelitian dalam konteks akreditasi di rumah sakit maupun mutu pelayanan di rumah sakit secara general, ya. Nah, kami harapkan Bapak Ibu yang baru bergabung pada workshop kedua ini sudah menonton video workshop pertama, kemudian juga sudah mengerjakan kertas kerja, ya, karena kita punya kertas kerja yang dimaksudkan untuk membantu Bapak Ibu secara sistematis bisa mulai mengerjakan manuskrip pertamanya, ya, draft pertama dari artikelnya. Nah, ini sangat luar biasa, ya Bapak Ibu, 60 peserta yang mengikuti workshop pertama kemarin itu sebagian sudah mengirimkan kertas kerjanya, di mana kertas kerja pada bagian pertama itu pertama adalah mengidentifikasi berbagai macam upaya peningkatan mutu yang pernah dilakukan atau pernah terlibat dalam upaya peningkatan mutu, maupun berbagai penelitian terkait dengan mutu di rumah sakit yang pernah Bapak Ibu ikuti, ya, sebagai peserta. Nah, ini sebagian sudah mengisinya, dan ternyata banyak sekali, ya, seperti dugaan kita, ya, ternyata banyak sekali ide-ide maupun tidak sekedar ide, ya, tetapi pelaksanaan upaya peningkatan mutu yang telah Bapak Ibu lakukan, ya. Jadi saya bacakan, ya, beberapa ide-idenya, ya, itu banyak sekali, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya penelitian maupun upaya peningkatan mutu yang menghubungkan antara kehadiran mahasiswa praktek klinik keperawatan dengan kepuasan pasien, misalnya. Terus kemudian yang banyak Bapak Ibu lakukan juga adalah analisa survei budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Lalu ada yang membaginya berdasarkan unit kerja. Itu merupakan upaya peningkatan mutu dan bisa ditulis, ya. Kemudian Bapak Ibu ada juga yang mengusulkan misalnya terkait dengan penerapan standar akreditasi terhadap mutu dan keselamatan pasien sebelum dan sesudah COVID-19, ya. Harusnya meningkat, tapi Bapak Ibu sudah melakukan penelitian, ya, betulkah meningkat atau tidak, ya. Terus kemudian juga Bapak Ibu melakukan upaya peningkatan mutu terkait dengan pelaksanaan caring perawat terhadap kepuasan pasien di rawat inap. Itu ide baru, ya. Ada juga yang Bapak Ibu mengirimkan bagaimana hasil audit mutu berkala dalam mengidentifikasi pasien, dalam meningkatkan motivasi dan konsistensi staf dalam melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Jadi sudah dalam bentuk judul, ya. Ada juga Bapak Ibu yang mengusulkan, ya, ini sudah dilakukan, ya, yaitu pengaruh stres terhadap depresi dan kecemasan pada pasien-pasien ini ternyata spesifik, ya, pasien yang merupakan narapidana, jadi untuk rumah sakit yang punya kejaksaan, ya. Terus kemudian juga hubungan antara kewajiban melengkapi dokumen rekam medik dengan burnout perawat di rumah sakit. Nah, itu kan luar biasa. Bapak Ibu pernah melakukan analisa seberapa banyak beban penulisan rekam medik kepada perawat yang menyebabkan burnout, ya. Itu judul-judul yang sudah
sudah Bapak Ibu lontarkan ya. Sebagian masih berupa ide, sebagian sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, jadi saya pesan kepada Bapak Ibu, para peserta yang lain, tolong nanti setelah workshop kedua ini selesai, yang belum mengerjakan kertas kerja untuk mengidentifikasi apa yang pernah Bapak Ibu kerjakan sebagai bahan untuk menulis artikel, tolong nanti ditulis ya, baik itu penelitian maupun upaya peningkatan mutu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu juga diminta di dalam kertas kerja untuk mengidentifikasi seberapa siap Bapak Ibu menulis artikel ya. Kemarin di workshop pertama, Prof. Ari itu menyampaikan mengenai persiapan yang perlu kita sebagai penulis lakukan ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah mulai menginventarisir ya, apa saja yang sudah Bapak Ibu siapkan ya. Ini ternyata menarik ya, beberapa di antara Bapak Ibu sudah cukup siap ya, sudah punya datanya, sudah tahu inti ceritanya apa ya, sudah bisa mengetahui panduan penulisan ya, karena Bapak Ibu bisa download dari webnya JHA panduan penulisan, atau bisa juga dari jurnal yang lain. Dan juga Bapak Ibu sudah dapat rekomendasi dari pimpinan ya untuk menulis, itu sudah siap sekali ya. Ada sebagian yang datanya banyak tetapi belum tahu inti ceritanya apa, jadi belum bisa mulai nulis ya, padahal datanya banyak ya. Tapi ada juga yang kebalikannya, belum punya data tapi sudah punya ide. Nah, itu minimal Bapak Ibu sudah tahu kira-kira kesiapan Bapak Ibu sudah sejauh mana. Tentunya semakin siap, semakin mudah Bapak Ibu mulai menulis. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan lanjutkan. Jadi setelah Bapak Ibu punya bahan-bahan, kemudian sudah bisa menilai tingkat kesiapan, kita akan membahas lebih detail lagi ya pada workshop kedua ini, apa yang Bapak Ibu akan lakukan ya. Jadi saat ini nanti oleh Prof. Adi Utarini Bapak Ibu akan dijelaskan mengenai bagaimana cara menulis metode penelitian maupun metode peningkatan mutu ya, metodenya dari aspek metodologinya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan masuk ke sesi praktek mandiri yang kertas kerjanya Bapak Ibu akan isi. Bapak Ibu akan diminta menuliskan esensi dari penelitian dan juga upaya peningkatan mutu yang pernah Bapak Ibu kerjakan. Kemudian Bapak Ibu menuliskan metodenya ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Prof. Adi Utarini. Nah, sore nanti jam 16.30 nanti akan bergabung Prof. Ari. Prof. Ari akan menyampaikan bagaimana cara menulis hasil pembahasan dan kesimpulan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sudah semakin punya draft yang lengkap ya. Pada workshop kedua ini diharapkan Bapak Ibu sudah punya gambaran seperti apa artikel Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan langsung ke para narasumber karena kita punya sesi tanya jawab. Dan kalau masih belum jelas, Bapak Ibu bisa menonton ulang video rekaman Zoom ini karena nanti akan di-upload oleh Mas Indra di web KAS. Baik, itu saja pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan kita bermanfaat untuk share pengalaman maupun share hasil penelitian kepada rekan-rekan kita di rumah sakit di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Andrea. Boleh sebentar Pak. Silakan Pak. Pak Hanifi. Teman-teman sekalian, kalau tadi dengerin judul-judul orang ya, terus Anda mau bikin tulisan yang sama nggak apa-apa. Karena beda rumah sakit juga nanti akan beda hasilnya, dan itu nanti akan bisa dibandingkan keadaan rumah sakit, nanti bisa menjadi penelitian lanjutan lagi. Jadi jangan malu karena topik-topik yang tadi dilihat, oh iya di rumah sakit saya juga bisa begitu, nggak apa-apa, tulis yang sama juga nggak apa-apa. Nanti beda hasilnya juga beda. Terima kasih. Betul ya Pak Hanifi? Ya betul Pak. Jadi silakan dari ide-ide yang ada Bapak Ibu bisa replikasi ya di rumah sakit masing-masing. Nah, tapi diharapkan yang Bapak Ibu jadikan bahan untuk menulis artikel itu adalah kegiatan yang sudah Bapak Ibu kerjakan atau penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan, jadi siap untuk ditulis. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hanefi. Kemudian tadi ditambahkan juga oleh Pak Hani ya, pentingnya Bapak dan Ibu
berada di dalam workshop online penulisan artikel ilmiah ini. Nah, saya lihat peserta sudah ada 130 dan seperti yang disampaikan oleh Dr. Hanefi, sebelumnya ada 60 peserta yang beberapanya sudah mengirimkan. Nah, ini tentunya akan menambah ide-ide ya Pak Hanefi ya. Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Hani, jangan minder duluan ketika sama ya. Ketika nanti dalam implementasinya tentu akan ada replikasi-replikasi yang akan sesuai dengan tempat masing-masing. Dan harus kegiatan yang sudah dikerjakan agar Bapak dan Ibu siap untuk menulis seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kita selanjutnya akan masuk ke materi yang akan disampaikan oleh... Mohon maaf 1 detik flyernya. Saya share ya. Baik. Ini dia nih ya, agendanya ya. Oke. Ya. Oke, saya tutup ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Niko. Ya, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Prof. Adi Utarini yang akan menyampaikan mengenai menulis metode penelitian atau peningkatan mutu. Selama kurang lebih 30 menit, Prof, kami persilahkan.